Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 November 2022 dengan judul Tebusan Saya Telah Dibayar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatku. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Pembela kita ada di bait suci surgawi, memohon atas nama kita. Melalui jasanya kita memiliki pengampunan dan kedamaian. Dia mati agar dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya, dan menyelesaikan kita dengan masyarakat surga, di mana kita dapat tinggal dalam terang selamanya. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari kekuatan penggoda, tetapi dia gemetar dan melarikan diri ketika jasa dari darah yang berharga itu dimohonkan. Maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Jangan menyakiti hati Juru Selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaanmu. Dia melihat dengan penuh minat kemajuanmu di jalan sorga. Dia melihat upayamu yang sungguh-sungguh. Dia mencatat kemerosotanmu dan pemulihanmu, harapan dan ketakutanmu, konflik dan kemenanganmu. Disalin dari buku Testimonis jilid 5, halaman 316 sampai 317. Juru Selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan Ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaraan darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh, yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan Anak Domba. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 485. Untuk memastikan agar manusia datang kepadanya dan memastikan keselamatan kekal mereka, Kristus meninggalkan istana kerajaan sorga dan datang ke dunia ini, menanggung penderitaan dosa dan rasa malu, menggantikan manusia dan mati untuk membebaskannya. Disalin dari buku Testimonis jilid 5, halaman 614. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Terlebih melalui renungan pagi di pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu
mendatangkan sukacita berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Juru Selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya berkat, sukacita, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan bagi hamba-Mu ini. Di dalam perizinan dan juga menyelesaikan kedua bangunan tersebut, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan para dosen dengan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan, agar mereka juga selalu bersukacita di dalam melaksanakan segala tugas yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka, talenta mereka, harta mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.